Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selma Ardianingsih dengan NIM 24002248. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas materi tentang manajemen digitalisasi perpustakaan, khususnya perpustakaan sekolah. Pada topik ini, perpustakaan saat ini tidak hanya berfokus pada buku cetak saja, tetapi juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan digital. Baik, kita masuk pada uh, pembahasannya, yaitu konsep dasar manajemen digitalisasi perpustakaan. Manajemen digitalisasi perpustakaan pada dasarnya adalah proses mengelola sumber daya perpustakaan agar berjalan secara efektif dan efisien. Di dalamnya ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuannya adalah agar perpustakaan benar-benar berfungsi sebagai pusat belajar dan sumber informasi bagi penggunanya, khususnya pada peserta didik. Perpustakaan sekolah memiliki tujuan yang sangat strategis, yaitu mendukung proses pembelajaran dan menumbuhkan minat baca, meningkatkan literasi informasi dan informasi siswa. Dengan pengelolaan yang baik, perpustakaan tidak hanya menjadi tempat meminjam buku, tetapi juga menjadi ruang belajar yang aktif dan menyenangkan. Jika dilihat dari sejarah perpustakaan, baik di dunia maupun di Indonesia, perpustakaan itu awalnya hanya menyimpan naskah dan dokumen penting saja. Seiring perkembangan zaman, perpustakaan berkembang menjadi pusat pengetahuan yang terbuka untuk masyarakat luas. Di Indonesia sendiri, perpustakaan berkembang sejalan dengan sistem pendidikan nasional dan semakin diperkuat dengan regulasi pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum perpustakaan sekolah. Keberadaan perpustakaan sekolah tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi memiliki landasan hukum yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Pendidikan. Aturan-aturan ini menegaskan bahwa setiap sekolah wajib memiliki perpustakaan yang dikelola sesuai standar nasional, baik dari segi koleksi, layanan, tenaga perpustakaan, maupun sarana dan prasarana. Selain Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ini, landasan hukum perpustakaan ada juga yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014, Kebijakan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan dan Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar. Selanjutnya yaitu perencanaan perpustakaan. Perencanaan menjadi langkah awal yang sangat penting. Perpustakaan harus memiliki visi dan misi yang jelas serta tujuan yang selaras dengan tujuan pendidikan sekolah. Selain itu, perencanaan juga harus didasarkan pada analisis kebutuhan pengguna. Artinya, koleksi dan layanan perpustakaan harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru, bukan hanya sekedar memenuhi jumlah buku saja. Selanjutnya yaitu pengorganisasian dan kepemimpinan perpustakaan serta sumber daya manusia atau staf perusahaan. Pengorganisasian mencakup pembagian tugas, struktur organisasi, serta penyusunan SOP agar setiap kegiatan berjalan teratur. Kepemimpinan perpustakaan juga sangat berpengaruh terhadap kinerja staf. Pimpinan perpustakaan harus mampu memotivasi, mengarahkan, dan mengembangkan potensi sumber daya manusia. Terlebih di era digital, pustakawan dituntut tidak hanya memahami buku, tetapi juga teknologi informasi.
Selanjutnya yaitu adalah koleksi perpustakaan. Koleksi merupakan jantung dari perpustakaan. Koleksi perpustakaan terdiri dari bahan cetak dan non-cetak, baik buku pelajaran, buku penunjang, maupun sumber digital. Pengembangan koleksi harus dilakukan secara berkelanjutan melalui seleksi dan pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dari kurikulum sekolah. Agar koleksi perpustakaan ini mudah ditemukan, diperlukan klasifikasi perpustakaan. Klasifikasi ini bertujuan mengelompokkan bahan pustaka dan bahan pustaka berdasarkan subjek tertentu. Nah, misalnya menggunakan sistem Dewey Decimal Classification. uh, Klasifikasi ini juga berkaitan dengan katalogasi yang berfungsi sebagai alat temu kembali informasi. Dengan klasifikasi dan katalogisasi yang baik, pengguna dapat menemukan buku atau sumber informasi dengan cepat dan tepat. Selanjutnya yaitu ada pelayanan perpustakaan. Pelayanan perpustakaan mencakup pelayanan sirkulasi, referensi, dan literasi informasi. Di era sekarang, perpustakaan juga harus aktif melakukan promosi dan terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, perpustakaan benar-benar menjadi bagian dari proses pendidikan, bukan hanya tempat yang dikunjungi sesekali saja. Selanjutnya yaitu ada peralatan, ruang, dan perlengkapan perpustakaan. Dari segi ruang dan perlengkapan perpustakaan harus dirancang dengan tata ruang yang nyaman, aman, dan menarik. Peralatan perpustakaan tidak hanya berupa rak dan meja buku dan meja baca, tetapi juga fasilitas teknologi seperti komputer dan akses internet untuk mendukung layanan digital. Hal ini berkaitan dengan perpustakaan digital atau e-library. Perpustakaan digital merupakan sistem pengelolaan informasi berbasis teknologi yang menyediakan akses sumber belajar elektronik. Perpustakaan digital memungkinkan pengguna mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Komponen penting dalam perpustakaan digital meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, serta sumber daya informasi digital. Selanjutnya yaitu gerakan literasi sekolah atau LGS. LGS ini bertujuan untuk membangun budaya literasi sejak dini. Perpustakaan menjadi pusat pelaksanaan LGS melalui berbagai kegiatan membaca, literasi informasi, dan mempelajari dan berbagai akses evaluasi dan pengendalian LGS. Perlu dilakukan agar program ini benar-benar berdampak dan peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu penjaminan mutu perpustakaan sekolah. Penjaminan mutu bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan layanan perpustakaan berjalan sesuai dengan standar. Dengan adanya penjaminan mutu, perpustakaan dapat terus melakukan perbaikan dan pengembangan sehingga mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan pengguna. Dapat disimpulkan bahwa manajemen digitalisasi perpustakaan bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana pengelolaan perpustakaan secara menyeluruh agar lebih efektif, relevan, dan berkelanjutan dalam mendukung pendidikan. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.